Desa dan kota ayo kewer kewer, miskin dan kaya ayo kewer kewer, tua dan muda ayo kewer kewer, semua gembira ayo kewer kewer. Kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer kewer ayo goyang kewer kewer. Desa dan kota ayo kewer kewer, miskin dan kaya ayo kewer kewer, tua dan muda ayo kewer kewer, semua gembira ayo kewer kewer. Kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer kewer ayo goyang kewer kewer. Desa dan kota ayo kewer kewer, miskin dan kaya ayo kewer kewer, tua dan muda ayo kewer kewer, semua gembira ayo kewer kewer. Kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer kewer ayo goyang kewer kewer.
Ayo berkeringat semua. Yang ngantuk sudah hilang ngantuknya. Monggo Pak Suko sudah siap. Ya, kami harapkan Bapak Ibu guru hebat semuanya tetap semangat ya, sekalipun sudah siang gitu ya. Monggo Pak. Sudah ada. Sudah benda. Tuh, PowerPoint. Ada tulisan Suko. Jadi saya langsung saya copy di sini tadi, di flash di situ. Nah, itu dulu. Iya itu, oh ya itu, Suko namanya. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rafiq. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu guru yang hebat dan luar biasa ini, saya mencoba memberanikan diri masuk di kandangnya orang-orang yang hebat ini. Ya, jadi guru-guru mapel. Saya yang di luar saudara-saudara guru BK ya. Jadi saya memang benar-benar mencoba bagaimana sebenarnya. Karena setelah saya cermati, kami bisa masuk di semuanya itu. Termasuk dengan menggunakan botol bekas pun kami juga bisa masuk di situ. Karton pun juga bisa masuk di situ. Salah satu contoh, andaikan gelas ini bisa masuk, saya juga pernah mempraktekkan dalam praktek konseling sini. Ini adalah, ibaratkan adalah siswa-siswa semuanya. Siswa semuanya ini punya masalah satu-satu atau apa. Saya suruh masukkan di sini masalahnya. Ya, tulis di kertas, masukkan di sini. Tulis di kertas, masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan di sini semuanya. Ini kan bekas. Jadi di dalam kertas ini ada permasalahan semuanya itu. Akhirnya saya ambil satu permasalahannya itu dan saya bacakan, tidak saya sebutkan namanya. Mari kita selesaikan permasalahan ini. Ya itu. Akhirnya saya bersama. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan proyeknya Pikir ini, yaitu bagaimana mengimplementasikan dari STEAM ini. Kemudian saya tadi otak-atik dan akhirnya diberi hadiah oleh Prof. David. Coba diginikan dan masuk, gitu ya saudara. Jadilah seperti ini. Ini jadi implementasi dari STEAM PCBL, pemanfaatan teknik reassurance dalam mengatasi problematika personal siswa. Jadi reassurance itu semacam penguatan namanya. Penguatan yang disampaikan oleh seorang konselor atau guru BK. Dan penguatan yang disampaikan itu tidak semacam-macam penguatan, saudara-saudara. Jadi ada pilihan-pilihan kalimat-kalimat verbal yang disampaikan. Sehingga tidak menyinggung perasaan, tidak menyakiti, dan membuat anak-anak itu bahagia dan bangga. Karena produk dari BK arahnya mengentaskan anak-anak dari KST, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, terpojokkan, terkesampingkan, terpidana, dan ter yang lainnya, menjadi cash, kehidupan efektif sehari-hari gitu ya, menjadi menarik gitu. Sehingga dari produk ini, karena tadi dicontohnya gambar batik, akhirnya saya disuruh oleh autor saya, Mas RR, nama artisnya begitu. Gambarnya akhirnya menjadi seperti ini. Dan ini saya ambilkan dari YouTube saya sendiri yang oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan untuk membuat itu gitu ya. Sehingga saya pandegani. Akhirnya saya munculkan milik saya sendiri juga dan itu ada 14 YouTube itu Prof ya, yang terkait dengan KDK, yaitu keterampilan dasar komunikasi konseling. Lanjut Mas. Nah ini memang betul, reassurance bertujuan mewujudkan keterampilan di abad 21 ya memang oke, sepakat. Saya tinggal mengadopsi saja dan itu oke. Di sini ada communication, collaboration, critical thinking dan creative innovation ini masuk juga memang di situ. Baik guru BK maupun anak-anak, akhirnya nanti ke sini juga arahnya.
Jadi pada posisi skillnya, semuanya ke sana. Akhirnya pada tahapan berikutnya, saudara-saudara, di klik begini, kok gak jalan ya anu saya ya? Oh itu, tidak jalan. Nah ini pada indikator utama di situ kan metaliterasi. Nanti ini harus saya ubah sesuai dengan konten saya ya Prof ya, gitu ya. Ini masih utuh seperti ini, nanti saya ubah. Dan tadi saya pelajari, oh masuk juga, dan cocok. Langsung klik berikutnya. Ya, lagi sama lagi. Di sini terus kurang. Nah, di sini. Ini pada level-level ini tadi berdasarkan dari autor saya, ini kira-kira ada pengubahan apa enggak? Setelah saya cermati, saya baca, masuk. Tinggal saya nanti memasukkan, memilah-milah bagaimana bentuk makalahnya nanti, kan gitu Prof ya. Makalahnya yang kira-kira masuk pada level-level seperti ini. Karena keterbatasan waktu dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tadi itu saya mempola yaitu mindsetnya sehingga menterjadikan yang di sini adalah konsepnya untuk para konselor, kalau guru BK menjadi pada siswa sehingga nanti ada pengubahan gitu saudara-saudara ya. Berikutnya, Mas, ting dung. Nah, pada riset problemnya sama. Jadi riset problem yang terjadi pada guru mapel maupun pada guru BK dalam pelaksanaan ini sama. Bedanya kalau guru mapel itu adalah desain pada pembelajaran, kalau saya desainnya pada layanan. Termasuk capaiannya bukan capaian pembelajaran tapi capaian layanan. Layanan saya kepada anak-anak supaya anak-anak itu menjadi termotivasi, terangkat rasa sedihnya dan berbahagia. Masuk dengan muka muram, keluar dengan muka yang ceria. Itu istilahnya. Lanjut lagi. Nah, sampai di sini. Permasalahan yang diajukan, bagaimana pemanfaatan teknik reassurance dalam mengatasi problematika personal. Personal di sini dimasukkan pribadi, karena di dalam kitab BK ada 4 permasalahan, sosial, personal, belajar, dan karir. Di sini saya ambil satu saja yaitu personal. Dan permasalahan personal yang muncul di situ saya kaitkan dengan riset problem, bagaimana deskripsi kajian dari STEAM ini yang dalam menyelesaikan problematika personal siswa. Nah gitu. Kemudian juga bagaimana capaian layanan reassurance pada siswa selama penerapan PBL, STEAM di ruang BK. Jadi tidak di kelas, tapi di ruang BK. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kami tidak harus pada kelas besar, tapi 1 orang saja sudah bisa kami laksanakan. Namun apa dan bagaimananya, apakah itu masuk pada aktivitas kegiatan proyek dari Prof. David ini, apakah 1 konseli, 1 klien, 1 siswa bisa? Kalau bisa saya lanjut, andaikan tidak bisa harus berbentuk kelas, maka desainnya akan saya ubah, yaitu layanan klasikal dengan kelas besar atau lintas kelas. Karena ada di BK itu ada model-model begitu saudara ya, ada model begitu. Kemudian bagaimana integrasi STEAM dalam project based learning-nya, masuk semuanya itu dan bisa saya laksanakan. Klik berikutnya, sama, klik berikutnya. Nah, oke. Konselor dalam tim-tim STEAM merencanakan proyek bersama-sama dengan teman-teman konselor yang ada di sekolah itu berkolaborasi. Bila perlu kami juga bisa mencari data kepada guru mapel, gitu ya. Dalam sistemnya nanti bisa dilaksanakan di situ. Kemudian berikutnya di situ ada prinsip praktual, real time, dan berkesinambungan. Di dalam teori reassurance juga ada nanti 3 tahapan. Lanjut. Metode penelitian. Nah, di sini yang memang harus kita benar-benar jeli dan berhati-hati, saudara-saudara. Tahapannya ini saya cocok. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Konselor mengentaskan problematika personal siswa dengan reassurance yang bersumber dari teori KDK. Teori KDK yaitu keterampilan dasar komunikasi. Jadi ada keterampilan dasar komunikasi yang nanti referensinya saya tersendiri itu saudara-saudara.
dan kehidupan nyata. Kemudian masuk Google dan YouTube untuk dikaji di ruang BK. Andaikan itu beberapa anak dan satu orang anak. Endingnya di sini konselor dan konseling merencanakan dalam bentuk tahapan kegiatan di situ. Mengapa begitu? Dimungkinkan ada satu anak yang punya permasalahan yang sama, tapi tidak berani mungkin masuk ke ruang BK atau takut dipanggil oleh BK. Temannya yang sudah pernah itu bisa ngomong, wah ternyata enak, ternyata kita benar-benar terentaskan gitu saudara-saudara ya. Akhirnya di situ saya desainnya seperti ini. Lanjut, klik berikutnya hasil penelitian. Nah, ini saya adopsi di situ ada sains, teknologi, engineering dan art serta matematika. Saya di sini saudara-saudara ada dukungan keterampilan di situ. Jadi memberikan dukungan keterampilan dengan berbagai macam pola serta yang ada di dalam teori-teori dari reassurance itu di situ. Gitu ya, Prof ya. Kemudian pada teknologinya menampilkan YouTube reassurance agar lebih mudah dilaksanakan dengan tepat oleh siswa. Bila perlu, nanti andaikan dikembangkan lagi, ada tim kalau di guru-guru itu peer teaching gitu ya, berarti yang sesama anak-anak. Di konseling juga ada nanti peer counseling di situ bersama dengan teman-temannya di situ. Nanti bisa dibentuk seperti ini. Kemudian engineer-nya di situ ada intonasi verbal konselor yang di situ mampu memberikan energi kepada siswa. Bagaimana intonasi dari seorang konselor itu mengatakan? Jadi kita tidak perlu marah, andaikan marah ada kata-katanya. Salah satu contoh, Bapak marah loh ini ya. Nah itu Bapak marah. Berbeda mungkin dari guru penjas atau guru yang lain, kalau marah mungkin diam. Nah gitu ya, mungkin begitu. Tapi kalau guru BK tidak. Perhatikan anak-anak, Bapak sedang marah ini sekarang ya. Bapak sedang marah. Perlu diketahui Bapak marahnya karena kalian adalah begini. Kalian begini. Tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak. Oleh karena itu, supaya Bapak tidak marah dan kalian menjadi oke, ayo kita bersama-sama gitu. Itu kalimat-kalimat intonasi yang disampaikan oleh guru BK itu begitu. Kemudian artnya di sini pemanfaatan tradisi di situ, kebiasaan anak seperti apa, budaya seperti apa, agamanya seperti apa, saya kaitkan dengan P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di situ, saya kaitkan di situ. Jadi bisa masuk. Bahkan bisa juga anak-anak yang curhat bisa melalui puisi, bisa melalui lukisan, bisa melalui lagu, yang itu bisa diterjemahkan. Sehingga menarik dan senang anak-anak itu. Anak-anak yang sedang galau, pasti lagu-lagunya itu lagu-lagu yang sendu. Anak sedang bergembira, lagu-lagunya pasti beda. Ya, jadi anak gembira, sedih, sedang frustasi, lagunya itu pasti beda. Nulisnya juga beda, puisinya juga beda yang terisi. Kalau perlu kita asesmen, suruh gambar gitu, gambarnya akan beda, bisa kita baca, itu saudara-saudara ya. Kemudian pada matematiknya di situ kita menerapkan pola di situ ada 1, 2, 3 bahwa bagaimana pola reassurance yang prediksi, kemudian setelah itu bagaimana yang post dan bagaimana yang faktual di situ. Prediksi di sini saya ambilkan contoh di YouTube itu adalah salah seorang anak yang semester ini nilainya turun, sehingga dia kacau menyampaikan seperti itu, kesulitan menyampaikannya, kesulitan menyelesaikannya, kita latih supaya dia berani. Kemudian pada post saya ambilkan contoh anak-anak yang sedang bermasalah di rumahnya, sedang bertengkar dengan adiknya dan tidak disapa oleh adiknya dan orang tuanya membantu adiknya sehingga dia ini merasa bersalah. Akhirnya diam, tidak bisa apa-apa. Dan itu kita bantu. Bagaimana cara menyelesaikannya. Yang kemudian faktual. Di situ reassurance faktual adalah pada kasus anak yang secara tiba-tiba mendadak ditinggal mati oleh saudara dekatnya. Ya meninggal dunia gitu ya. Atau tewas itu. Ya, meninggal dunia. Sehingga rasa sedihnya itu bagaimana. Ekspresinya itu bagaimana. Kemudian kita berikan penguatan sehingga hasilnya anak-anak oke di situ. Sehingga yang dibutuhkan sesuai dengan koridor yaitu prosesnya di sini. Berhasil atau tidak nanti kita ada refleksi. Yang jelas prosesnya sesuai dengan apa yang ada di dalam pedoman kita.
Saya kira sementara sampai di situ. Kalau bisa ada kelanjutannya di sini. Lah ini tampilan dari urean masing-masing. Di situ adalah sayanya di sini, ya. Kemudian terus di sini ini YouTube-nya di sini, di situ ada alamatnya. Kemudian di sini engineering-nya, intonasi verbalnya di situ. Di sini posisi siswa yang sedang bersedih karena bertengkar dengan adiknya. Di situ bagaimana siswa sedang curhat karena nilainya jelek dan yang dibawa sedang meninggal oleh temannya yang secara mendadak, gitu ya. Itu ekspresi-ekspresi yang kita baca dan kita bisa melatihkannya sehingga keluar dari ruangan BK itu tersenyum. Itu endingnya ke sana. Lanjut. Terus pemanfaatan tradisi di sini bisa saya ambilkan salah satu contoh di situ lukisan. Dia menulis dengan lukisan begitu. Atau nanti bisa dikembangkan terserah anak-anak seperti apa. Mungkin bisa saja anak-anak menulis puisi, bisa juga dengan lagu yang dia sukai, lagunya ini, gitu saja. Kita bisa menerjemahkan itu, kita harus bisa membaca suspennya dari anak-anak itu. Kemudian pada pola yang matematik, di situ lanjutannya ini. Di situ ada prediction, reassurance, penguatan prediksi, kemudian post, dan yang faktual. Saya kira tapi saya masih optimis Pak Suko bisa membawa ke dalam sesuatu visualisasi yang lebih mantap. Nah ini kan banyak naratifnya. Kalau naratif nanti mungkin ada di makalah. Ya. Contohnya Mas coba masuk graphical illusion atau physical illusion ya Pak di YouTube. Di Google. Ya di Google coba masuk ke image. Jadi maksud saya, andai kata Pak Suko bisa mengganti tadi genggaman tangan dengan alat peraga konseling yang kreatif misalkan ya, tadi itu maka akan lebih bermakna stemnya itu. Jadi tidak hanya reassuran itu secara verbalistik, memakai kata-kata atau memakai gestur daripada tangan, tapi lebih juga melibatkan alat peraga counseling. Coba panjenengan masuk di situ physical illusion. Ya, ini yang banyak dipakai oleh ya illusion. Ya, Pak ini. Ini sejatinya ya coba gambar. Ya, image ya. Ya itu coba ini banyak juga di sini. Jadi itu untuk melihat metakognisi atau alam sadar siswa coba ini ya. Itu coba dibesarkan Mas yang itu ya. Itu namanya apa yang itu ya untuk fokus ini kan dia tuh barangkali ada gambar-gambar seperti itu ya ke bawah Mas ke bawah. Itu banyak sekarang di YouTube physical illusion itu. Ada ya musik juga bisa. Hanya kan mau menunjukkan di dalam makalah itu kan tidak mungkin karena musik itu kan harus hyperlink ada anunya audionya. Tapi kalau ini bisa dimasukkan ke dalam itu. Nah, untuk melatih fokus atau juga tadi prediction kan gitu ya. Prediction reassurance ya. Kira-kira menurut Anda ini berapa itu kan intro yang untuk melakukan sebuah persepsi penyadaran yang mendalam terkait dengan problematika yang dialami. Ini banyak dipakai oleh psikologis itu ya. Tapi selebihnya ini surprise karena beliau dari konselor bisa mengkaitkan dengan STEM atau STEAM. Saya kira ini sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau ya. Monggo. Alhamdulillah senang. Oke. Monggo. Bu Diana tadi nyebutkan siapa? Ya Bu Okti, oke ya enggak apa-apa. Enggak. Ini. Ya itu banyak sekali ya kalau sudah masuk sisi psikologi itu banyak sekali yang masuk hypnoticing atau apa. Ya, biar dia dulu baru setelah ini hypnoticing.
Terutama yang galau-galau yang sedang jomblo itu ya. Itu malah lebih itu gesturnya daripada hypnoticing malah lebih mantap kalau panjang bisa memasukkan itu. Ya itu maksudnya setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu guru hebat di sini belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk sedikit mempresentasikan rencana makalah yang akan saya buat, yaitu yang berjudul implementasi STEM Project Based Learning, pemanfaatan watch paper untuk mendesain desktop organizer berdasarkan konsep jaring-jaring bangun ruang untuk meningkatkan meta literasi siswa. Sebenarnya watch paper itu agak asing ya bagi anak SD ya, tapi untuk kaum awam itu bisa disebutkan bahwa itu adalah kertas bekas. Jadi untuk terlihat lebih keren sedikit, jadi kata-kata jadi ganti ya, supaya yang membaca itu sedikit penasaran apa sih watch paper gitu ya. Kalau misalkan saya tulis di situ kertas bekas, sepertinya kok kertas bekas gitu. Seperti yang kemarin saya penggunaan cardboard, sebenarnya itu kardus bekas, cuman supaya lebih menarik itu saya ganti dengan kata cardboard. Kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan desktop organizer. Monggo Bapak lanjutkan. Lanjut aja ya. Terus ini sama ya dengan punya panjenengan semua. Lanjut sampai langsung dari hasil penelitian. Untuk yang penelitian kemarin itu menggunakan pendekatan RBL STEAM, untuk saat ini menggunakan PJBL STEAM. Jadi saya tertarik untuk mengikuti karena sesuai dengan paradigma baru, yaitu penggunaan kurikulum merdeka yang dimana diharuskan semua guru untuk melaksanakan pembelajaran project based learning. Nah, pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka belajar itu mengharuskan guru untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek, seringkali kita membutuhkan peralatan seperti gunting, penggaris, cutter, dan lem, pensil, dan solatif, dan lain-lainnya. Seringkali siswa itu lupa membawa, sehingga ketika lupa membawa, mereka akan saling bergantian. Dan jika mereka saling bergantian, pastinya akan menghambat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas proyek tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, kita membuat desktop organizer, atau lebih tepatnya dengan kotak serbaguna, di mana bisa dimanfaatkan oleh siswa sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat mereka di sekolah. Dari unsur sains, yaitu mendaur ulang limbah non-organik watch paper atau kertas bekas menjadi desktop organizer. Kemudian untuk dari teknologi, kita mencari informasi tentang desain desktop organizer yang efektif dari internet. Kemudian selain itu, siswa sudah tidak asing dengan teknologi, tentunya bisa membuat video tutorial sendiri untuk kegiatan men-share hasil kegiatan pembelajaran mereka. Untuk elemen engineeringnya, yaitu merancang desktop organism dari limbah non-organik. Untuk artnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada autor tadi dari Pak Zainur. Sebelumnya punya saya tadi STEM, cuman ini bagusnya ditambahi art gitu tadi, yaitu penambahan pada gradasi warna pada desktop organizer menggunakan cat akrilik. Untuk matematiknya, yaitu penggunaan konsep jaring-jaring bangun ruang dan pencarian volume bangun ruang gabungan. Biasanya itu materi kelas 6. Monggo dilanjut.
wallpaper atau kertas bekas banyak ditemukan di sekitar kita. Sebenarnya penggunaan wallpaper yang diikutkan dalam lomba FLS2N itu biasanya koran bekas. Cuman pada saat ini koran bekas itu sepertinya udah semakin berkurang adanya. Karena kebanyakan orang sekarang lebih banyak mencari informasi lewat internet daripada harus membaca koran. Sehingga penggunaan koran bekas di kini saya ganti penggunaan kertas atau buku sisa siswa yang berada di tingkat bawahnya kan sudah gak dipakai, akhirnya dimanfaatkan dalam pembuatan desktop organizer. Kertas bekas dapat didaur ulang, diantaranya dijual atau dibuat kembali sebagai tempat atau kotak pembungkus, sehingga nilai jualnya sangat murah. Agar supaya berjual nilai tinggi maka butuh inovasi dan kreasi. Contohnya seperti ini pembuatan desktop organizer. Dari elemen teknologi, kita mencari di internet, yaitu khususnya YouTube, bagaimana mengembangkan desain organizer yang menarik sesuai dengan keinginan siswa. Dan yang terakhir, disertai dengan membuat video tutorial menggunakan aplikasi yang sudah tidak asing dengan siswa. Jadi mereka itu bisa menggunakan aplikasi apa saja yang mereka mau. Boleh aplikasi Capcut, Snack Video, TikTok, dan sebagainya. Lanjut. Dari elemen engineeringnya yaitu menyiapkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan, menggulung kertas dengan pensil sebagai pedoman supaya ukurannya sama, kemudian mengembangkan atau merekatkan gulungan sesuai dengan bentuk yang akan dibuat, apa itu berbentuk balok ataupun bentuknya kubus sesuai dengan jaring-jaringnya. Kemudian yang terakhir adalah mengaplikasikan gradasi warna pada desktop organizer. Lanjut, Mas. Nah, elemen artnya yaitu gradasi warna dari cat akrilik. Dalam mengembangkan desktop organizer yang unik ini, mereka juga belajar tentang mencampur warna. Jadi misalkan warna merah dicampur dengan warna ini akan menjadi warna apa. Jadi mereka bisa mengaplikasikan pada desktop organizer yang telah mereka buat. Itu contohnya yang ada di YouTube, untuk aplikasinya nanti akan dipraktekkan. Monggo lanjut. Untuk elemen matematikanya, selain membuat jaring-jaring balok dan kubus bangun ruang, kita juga akan menghitung volume gabungan bangun ruang. Kebetulan di gambar ini terdapat dua macam, yaitu balok dan kubus, sehingga mencari volume kubus 1, 2, 3, dan 4, dan yang kelima adalah volume dari balok. Kemudian kita gabung volumenya. Lanjut, Mas. Sudah selesai presentasi saya. Mungkin nanti ada juga yang mencari volume dari tabung, karena masing-masing anak itu akan membuat desktop organizer sesuai dengan keinginan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, visualisasinya memang jelas karena beliau kan pernah mengikuti ya, sehingga tidak perlu khawatir teman-teman yang baru bergabung sekarang. Yang saya maksudkan tadi dari sisi sainsnya bagaimana, teknologinya, engineeringnya itu kan ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Nah, itu panjenengan nanti seperti itu juga. Termasuk pemanfaatan matematiknya jangan sampai hidden gitu ya, harus terekspos dengan nyata. Jadi volume itu, volume balok yang ada tutupnya dengan yang tidak ada tutupnya. Kan itu ada tutup, ada tidak, mungkin selimutnya berbeda, luasannya berbeda, sehingga jaring-jaringnya tentu saja akan berbeda. Ya, harapannya seperti itu juga, teman-teman dengan perspektif yang berbeda kajiannya. Ya, nah dari ini pandangan-pandangan seperti ini, kira-kira cukup lengkap enggak apa yang ingin kita capai pada saat kita nanti ketemu dalam seminar? Insya Allah ya. Jadi ini kan tanggal berapa Pak Lutfi? 20. Berarti kan tinggal 20 hari. Nah untuk PowerPoint saya punya keyakinan 1-2 hari panjang pasti selesai. Tapi murid akan sudah masuk sekarang kan ya? Ya, jadi diajaklah murid itu untuk aplikasi kan gitu ya. Katalah ya, gerak jalan ya. Itu ya. Nah setelah itu makalahnya, ini yang paling penting ini, makalahnya. Nah oleh karena itu ini Pak Zain akan
menjelaskan apa tujuan makalah dan di mana kita akan menaruhnya makalah itu, termasuk juga mungkin Pak Zen bersama Bu Anis akan mendeskripsikan bagaimana membuat yang namanya Google Scholar Profile. Karena ini untuk candolan panjenengan, begitu makalah itu sudah ada, otomatis dia di-crawl oleh Google Scholar dan itu bisa di-share ya. Bagi yang sudah punya ya nggak apa-apa, bagi yang belum mungkin Pak Zen akan menyampaikannya ya. Monggo Bu Anis di depan sini, bisa di situ tak? Ya biar Pak Zen membimbingnya untuk teman-teman semuanya. Siapkan laptopnya supaya panjenengan bisa, kalau tidak pakai HP pun tidak ada masalah. Ya, ayo Mas Zen, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya coba menjelaskan yang pertama adalah tempat nanti luaran makalah Bapak Ibu sekalian akan dimasukkan di dalam website yang dimiliki oleh riset groups dari Prof. Davik, yaitu Sigan e-book University of Jember. Jadi ini adalah website yang resmi yang menampung makalah-makalah yang akan diindeks oleh Google Scholar. Itu bisa diklik Bu, table of content. Itu di bawahnya pengembangan. Ya. Nah, itu sampul depannya dan di sini adalah semua informasi makalah yang sudah diseminarkan di Semnas Sigan. Semnas Semnas PGRI Situbondo, yaitu dengan judul pengembangan metaliterasi guru melalui penerapan RBL STEM. Nanti untuk yang Bapak Ibu sekalian tentang project based learning dengan pendekatan STEM untuk meningkatkan metaliterasi. Jadi dimohon nanti bisa menyeragamkan sesuai dengan informasi dari Prof. Davik tentang indikator kemampuan metaliterasi yang ada. Nah, situ ada banyak, sekitar 10 chapter atau bagian. Nah, di mana di dalamnya ada kerangka, jadi yang paling utama adalah kerangka STEM yang tadi. Kemudian agar ini bisa masuk ke dalam profil sebuah indeksasi, yaitu namanya Google Scholar,
Bapak Ibu dimohon untuk membuat akun Google Scholar bagi yang belum memiliki. Bagi yang sudah memiliki mungkin bisa juga mencermati bagaimana menambahkan artikel-artikel yang baru masuk sehingga bisa masuk ke profil Bapak Ibu sekalian. Jadi gampangnya ini Google Scholar itu medsosnya para peneliti yang paling sederhana. Jadi kalau kita punya Facebook, punya IG ya, kebetulan saya tidak main dua-duanya itu. Jadi saya bisa melihat profil dari Google Scholar. Seorang peneliti bisa disebut peneliti jika dia ada akun Google Scholar yang terverified. Ke Microsoft Edge, Bu. Oke. Nah itu Google Scholar bisa back Bu kembali. Oke. Terus nah, kalau di Google Scholar websitenya biasa lewat Google Scholar, kemudian ketik nama seseorang, maka akan muncul gambar pena itu, terus nama peneliti atau dosen, ada University of Jember. Itu verified email at unet.ac.id. Nanti untuk Bapak Ibu sekalian, verifikasi emailnya menggunakan email saya, karena email saya itu email institusi akademik. Nah, di situ akan terlihat apa yang muncul dalam Google Scholar. Yang pertama, judul penelitian, kemudian citasi, ini sudah dikutip siapa saja dan berapa kutipannya, kemudian tahun terbit. Sehingga ketika kita punya ini, jadi penelitian-penelitian kita sudah pasti bisa direkognisi. Dan untuk pengajuan PAK atau pengajuan performansi yang lain atau sekedar profil pengalaman penelitian kita, dan di bawahnya itu ada judul, nama penulis, dan terbit di mana. Jadi ini untuk terbitan saintifik. Untuk terbitan populer tidak dikrawal Google Scholar, karena yang dikrawal Google Scholar itu adalah terbitan yang sifatnya adalah saintifik. Dan kalau lebih spesifiknya lagi itu pakai OJS, Open Journal System, dan SIGAN Book Chapter itu sudah menggunakan OJS. Sehingga publikasi pada 5 tahun, 6 tahun terakhir ini sudah jarang yang versi cetak. Jadi seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, mudah sekali untuk membuatnya. Oke. Masuk ke Google Scholar terlebih dahulu Bapak Ibu. Namanya Bu Susi? Betul Bu namanya Bu? Oke. Nah itu ada SDN Karangduren 3 verified email at unet.ac.id, punya Scopus Bu Susi 2. Betul ya, nah, master. Nama lengkapnya Bu? Enggak. Enggak betul Pak. Harus tidak ada. Ada JPF. Tidak terkumpul jadi satu. Ubi jadi. Tulisannya Bu. Roy. Double M Bu. ROY. Verified ke mana Bu?
institusi akademik. Iya, punya saya nanti verifikasinya. Muncul. Gak apa-apa. Ke laptop panjenengan. Keliru. Bu. Ya Pak, beneran ini Pak. Anunya. Dual screen. Extend. Iya. Bentar. Nah, bukan Bu, dual screen Bu. Langsung lah, nggak apa-apa. Bu. Masuk pada Google Scholar. Masuk emailnya Bu Anis. Nggih, itu emailnya Bu. Nggih. Kemudian masuk pada Google Scholar. Oh iya. Nggih, ya Bu, ya Bu. Gmail, nggih. Ya. Scholar. Ada 2 tahap ibu-ibu dan bapak-bapak. Masuk email sebelah kiri, setelahnya masuk ke Google Scholar. Oke. Nah itu paling atas sendiri, diklik. Oke, sebentar dulu Bu, jangan cepat-cepat Bu Anis. Ya. Klik profil saya. Nah, profil saya. Oke. Nah, monggo sebentar dulu pelan-pelan. Jangan diisi-isi dulu, Bu. Ya. Diklik Bu, di pojok nomor 2 dari kiri. My profile, kalau bahasa Inggris HP-nya my profile. Di back Bu mungkin Bu. Nah ini, lupa saya dapat. Profil saya, sebelahnya garis 3. Sudah muncul Bu. Ada yang kosong, afiliasi, email verifikasi, bidang minat, halaman beranda opsional, diisi bersama-sama sebentar lagi. Yang penting masuk ini dulu. Kalau di handphone ada garis 3-nya. Ya, garis 3. Yang pakai handphone ada kiri. Oke. Yang ada kesulitan bisa angkat tangan sampun Bu. Oh iya. Ini Windows 7 soalnya Bu. Agak lama Bu. Nggih, nah sampun. Ya,
Ini sih, Bu. Apa Mas? Alamat email panjenengan. Bu, affiliationnya sekolahnya Bapak Ibu kan, Pak? Untuk affiliation sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Nggih. Oh, enggak apa-apa, sudah ada berarti. Nggih, sampun sudah. Nggih. Nggih, Prof. Email untuk saya menggunakan email saya Zainur kecil semua .fkip @unet.ac.id. Oke. Nah, pelan-pelan dulu. Zainur pakai R, ZAINUR. Bagi Bapak Ibu yang sudah, nanti bisa mengecek kembali. zainur.fkip@unet.ac.id. Oke, diisi sama. Karena nanti akan masuk ke email saya. Nanti saya buka email saya, ada email dari Google Scholar untuk mengkonfirmasi. Saya harus ngeklik manual. Oh ya. Takut gak diklik. Bidang minat, monggo bisa diisi. Apa misalkan penelitian apa? Kalau saya tadi kan di bawah nama saya kan Zainur, kemudian ada verified email unit.ac.id, kemudian theoretical physics, fisika teori, itu bidang saya ya. Monggo bisa science education, atau pendidikan IPA, atau pendidikan dasar, STEM mungkin, nah seragam, STEM education gitu bro. Monggo bisa. Bisa banyak kan Prof ya, pakai koma nanti. STEM education satu saja Bapak Ibu. Oke, satu aja karena luas cakupannya STEM education. Science bisa, untuk yang matematik bisa, termasuk social science bisa. Science education opsional Prof kalau punya website. Tidak usah, tidak apa-apa. Besar. STEM education. Iya. Panjenengan ada website. Oh, oke. Kalau ada websitenya, tapi jangan dimasukkan website orang lain yang bukan miliknya. Mungkin saya kok sering buka website ini, saya masukkan, jangan. Kalau nggak ada kosong, karena opsional, tambahan. Ini punyaku. Bukan Bu, ini buat sendiri Bu. Nggak usah Bu. Kosong. www.dunia IPA itu adalah website punya Bu Anis. Iya Bu, tidak apa-apa. Sampun Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin bisa. Oh, berikutnya. Nah, monggo Bu. Bentar. Nah, sebentar dulu Bu. Save your information. Bolehlah, bisa save, bisa. Itu kan pengaturan komputer jenengan ya. Bebas. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah next, jika Bapak Ibu punya publikasi, maka akan langsung di-crawl, dikenal oleh Google Scholar. Yang bukan jangan diakui, memang namanya mirip. Namanya mirip, tapi coba dicek apakah betul itu punya saya. Kalau boten jangan dicentang, karena ada banyak nama mirip. Iya,
merasa punya publikasi itu? Ada? G. Back dulu, Bu. Tunggu. Sudah. Pak, semain publikasi JPF? Ke siapa? Pak Pram tah? Dulu. Belum Sinta itu ya? Belum Sinta. Monggo Bapak Ibu, kalau sudah dicentang boleh? Nggih? Enggak, sudah kayaknya tadi dipilih, Bu. Ya. Kemudian ini. Wih. Update terkait artikel, terapkan update artikel otomatis. Nanti kalau Bapak Ibu nulis, next. Oke. Ada panah di atas. Ini punya panjenengan, Bu? Ini, Bu, langsung, Bu. Nah, panah. Panah di sebelah kanan. Nah, ini. Ini yang panah biru. Oke. Ya? Iya. Sudah pilih, Bu. Saya Enggak punya, Bu, ya. enggak punya tulisan. Nggak bisa. Masih pemula. Ah. Ya makanya itu saya kok enggak bilang. Ibu siapa? Hasanah. Ini tadi. Cek ya. Itu tak ada yang tanya, Rob. Kan kalau ada dicentang baru diklik kanan. Baru masuk ke pengaturan. Ada. Internetnya Selesai ya? Punya bumi ini. kurang kuat. Ini juga kurang ada. Bu. Kalau bumi sudah buat banyak, tapi tidak terbaca. Hmm. Sudah pernah, kok enggak muncul ini? Memang enggak pernah ya? Siapa namanya? Bu? Tan. Jadi yang belum punya sama sekali bisa miliknya orang lain dicentang dulu. Yang penting ada, nanti bisa diedit, bisa diremove ya. Ya satu saja tapi jangan banyak-banyak. Jadi nama yang pasaran-pasaran itu pasti BJOP. Yang mana, Bu? banyak dia banyak dia. Nyentang ya. Skopusnya banyak gitu. Dengan berian dengan apa itu. Ya, nanti bisa dicari. Satu yang pertama. Yang kedua, apakah Unmu punya OJS? Jadi kalau dia tidak punya repositori OJS, tidak bisa masuk. Mendingan panjenengan harus dipublish di kami, baru bisa. Iya. Keluar itu? Ya, kalau jurnal keluar dia OJS. Keluar dia, ya. Alhamdulillah. Ya, keluar. Ya. Sudah ya? Sudah. Ayo Bu Anis. Bu Anis sudah ke situ. Belum apa? Tidak bisa sudah itu. Oh ya, oke. Ya, simpan. Apa? Selesai. Selesai. Tidak perlu dirubah. Defaultnya itu ya. Selesai. Ayo Bu Anis, selesai Bu Anis. Bu Diana biar ditangani Pak Zen. Selesai ya. Ya, nah itu Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, panjenengan sudah punya Google Scholar Profile. Nah, ganti fotonya yang narsis-narsis itu. Ganti foto narsis ya. Edit picture ya, Bu Anis. Nah, itu ya.
Ya, oke. Mana itu? Enggak kelihatan. Nah, itu sudah, ya. Ya, paham ya. Tanda panah. Nggih. Ya. UNED masa nggak keluar? Mestinya ada ya? Enggak, cari nama, cari artikel apa saja gitu. Klik stem gitu artikel apa saja, jangan nama. Jadi harus ada satu minimal ya. Tapi tidak harus miliknya sendiri. Miliknya orang lain bisa dian. Pak Suko sudah sukses. Panjang Pak Suko sukses sudah. Alhamdulillah. Terus mana Ibu? Profilnya ya selesai deh. Ya selamat, Ibu sudah punya Google Scholar Profile, fotonya diganti yang narsis ya. Ya setelah itu Bapak Ibu bisa add, bisa tambah. Jadi Bu Anis itu hanya punya 2 di situ, bisa add, dicari di situ apa ada. Tidak harus nama, tapi juga judul. Ya barangkali masih ada yang tersimpan di mana begitu ya. Ya belum Mas. Nanti Mas, ntar dulu Mas. Sudah ya? Bapak Ibu sudah? Siapa yang belum? Nah, bagi yang punya, bersyukurlah, berarti panjenengan minimal selama ini telah punya produk scientific paper, kan gitu ya. Bagi yang belum punya, menunggu ini makalah yang akan panjenengan selesaikan. Ya, kalau setiap semester atau setiap tahun mempunyai makalah, otomatis Google Scholar-nya akan banyak. Paham kira-kira ya? Tetapi makalah itu harus dipublish di sebuah e-book, proceeding atau jurnal. Yang istilah Pak Zen tadi OJS. Bisa ada di repositori universitas, tapi dia harus OJS. OJS itu Open Journal System. Ya. Sehingga kalau masuk website tidak bisa. Misalkan UMU punya website, masuk di situ, apalagi masuk mading, majalah dinding, tidak bisa. Jadi crawl itu. Ya. Nah ini, itu harus semakin hari semakin banyak Bapak Ibu. Paham ya? Jadi untuk mengukur kepakaran seseorang mudah. Masuk Google Scholar-nya, ada berapa scientific produknya. Paham ya? Itu. Jadi di luar negeri itu tidak pernah orang menyampaikan secara exposure. Dia bicara, orang pasti ngetik itu Google Scholar-nya berapa, kutipannya ada berapa. Jadi kalau sudah dikutip berarti kan diminati oleh orang, dibaca oleh orang. Paham? Silakan. Enggak. Ya. Seminar? Tidak apa? Ya kalau nanti sudah mandiri, kan ini latihan. Mandiri, panjenengan bisa kirim ke kami untuk saya publish di jurnal. Saya mengasuh banyak jurnal. Begitu, yang nantinya bisa masuk ke Open Journal System yang dikrawal oleh Google. Ya. Tidak bisa. Ya. Saya memang mau melatih PGRI ke depan punya jurnal sendiri. Tapi ngurus jurnal itu kan pekerjaan amaliyah yang fid dunya wal akhirah ya. Sedangkan orang itu kan seneng hubbud dunyanya kan gitu ya, akhirnya. Paling awal-awal aja kan gitu ya. Tidak mudah, itu butuh. Ya tapi terus mati, ya itu maksud saya. Nah pertanyaannya apakah itu OJS, itu lagi. Kalau dia website biasa tidak bisa di-crawl oleh Google Scholar. Harus OJS. Ya kalau masuk jurnal saya bervariasi, biasanya ada di website. Biasanya
kita antara 400 sampai 750 itu. Iya itu kan 750 itu beda-beda kalau jurnal itu, kalau monograf beda lagi. Rata-rata begitu. Ya. Ya. Ya cukup kirim ke sana email di website itu langsung upload ya. Mas Zen, siapa saya temankan banyak staf yang mengurus. Kalau khusus yang ini nanti mungkin akan diumumkan oleh Pak Lutfi terkait dengan bagaimana mekanisme penyelesaian sampai publish. Nah, oleh karena itu harapan saya supaya muncul di e-book, coba Ibu Anis, ya Ibu e-book tadi, e-booknya Sigan ya. Ya bisa mungkin diketik di situ. Nah, itu ya. Jadi ya, rencana kita yang panjenengan ini masuk di sini. Bukan di jurnal. Sebab kalau jurnal tidak diperkenankan dalam satu volume itu melebihi dari 10 sampai, makanya biasanya. Dan yang kedua harus variatif. Kalau semuanya project based learning STEM itu kan nggak bisa itu. Tapi kalau book chapter memang harus sama. Misalkan terkait dengan profil Pancasila. Semua orang bicara terkait dengan profil Pancasila dari segala perspektif. Tema kali ini yang diangkat oleh PGRI adalah project STEM. Pemanfaatan apa dan apa bervariasi. Dan nanti headernya ada PGRI di situ. Yaitu karena ini e-book. Nah, e-booknya coba Mas. Nah, itu ada di situ. Nah, itu ke bawah, itu ada berapa itu? Chapter 1 banyak itu ya. Nah, nanti semuanya ada itu. Nah, coba panjenengan klik satu. Ya, yang ada di sini saya sering mencontohkan Bu Okti, coba ada enggak OA itu? OA Sapiati ya, contohnya begitu. Ya, supaya Bapak Ibu tidak awang-awang bahwa ternyata bisa. Beliau malah guru SD, ya artinya bisa. Ya itu ya. Apalagi, iya book chapter. Ya coba ada abstraknya, coba diklik ya. Ya book chapter ini artinya setiap itu ya klik ya, langsung di download saja. Ya di download dibuka ya. Nah itu akan di crawl dan Google. Nah itu ya. Dia bab 13 sehingga ada berapa orang. Koautornya saya juga. Terus ke bawah. Pelan-pelan ada pendahuluan. Ini yang panjenengan draft sampai tanggal 28. Iya kan? Ya jangan sedih dulu lah Bu Anita. Bu kok banyak ini Pak. Lalakon. Ya itu terus itu metodenya, hasilnya. Nanti kita selaraskan dengan ini, tidak perlu khawatir. Kan ada koautor terus ya. Nah, kebetulan ini saya udah cerita ke teman-teman PGRI, saya punya riset hibah keilmuan, saya berikan gratis kepada mereka semua itu. Ya, tapi yang ini tidak. Yang PGRI kebetulan tidak sekarang. Terus ke bawah. Ya kan sama dengan yang tadi terus ya. Terus ya. Nah itu capaiannya ada persis seperti hanya ditulis dalam bentuk narasi. Ya terus sains, teknologi, ya pelan-pelan. Ya itu kan, ya unsur sainsnya apa, itu diuraikan ya. Kemudian unsur teknologinya apa, diuraikan ya. Paham? Kemudian unsur apanya lagi terus? Ya. Oke, nah bahkan Bu Okti ini QR code apa ini? Video ini, ya Bu? Wah video dia itu, video QR code-nya itu video. Sehingga, ya video siswa yang dibuat siswa. Sehingga begitu di scan videonya kan muncul kan gitu ya. Hanya terus, dan itu semuanya implementasi di dalam kelas. Paham ya? Ya pakai TikTok, pakai apa yang penting bisa terkomunikasikan. Karena itu prinsip dari apa? Meta literasi itu hasilnya itu. Ternyata dispensernya ini tidak hanya air minum Bapak Ibu. Ada yang namanya apa?
sama minyak goreng. Karena dia prinsipnya fluida ya untuk mengukur kecepatannya bagaimana gitu. Jadi jangan sampai masih siswa minum minyak goreng kan gitu ya. Nanti tergoreng geluduk-geluduk di dalam semua matang. Ya terus ya itu ya ke bawah. Terus cara membuatnya ya persis itu. Saya punya gampangnya bisa karena ini bukan ilmiah banget itu kan yang. Terus yang paling penting di bawahnya, oke terus setelah tahu itu semua ya ada sintaks untuk pembelajaran. Coba dilihat. Nah, ya, apa sintaks sudah ya. Terus ya pembelajaran itu tahap pertama apa? Sains. Terus, nah itu tabelnya. Ini kan sama dengan bikin RPP itu. Tahap 1 apa kegiatan pembelajaran, tahap 2 apa kan gitu ya. Sehingga kalau tadi saya berikan data pengamatan itu tambahan supaya ada improve. Ini enggak ada data sama sekali. Yang adanya sintaks pembelajaran. Tapi implementable di dalam kelas. Anak-anak disuruh lihat YouTube tahu sendiri dia bikin itu. Paham? Yang penting panjenengan menyediakan bahan. Ya terus itu sintaksis ya. Paham Bapak Ibu ya? Ya insya Allah. Ya panjenengan draft. Ya istilahnya jangan kasar-kasar amat. Nanti kita mencoba untuk menghaluskannya juga. Nah Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? terkait kutipan yang digunakan seperti indikator kan biasanya ada di Iya. ini kok tidak muncul. Itu di pendahuluan ada. Coba di pendahuluan. Karena ini sudah hasil semua ini Ibu. Coba lihat di pendahuluan, pasti ada kutipan. Penggunaan indikatornya ini menggunakan siapa, kemudian tadi Enggak, kalau coba ke atas. Penjenengan yang namanya metaliterasi, berarti tidak apa-apa ya. terus Soalnya pasti sama semua yang begitu. ya sama semua, enggak apa-apa. Terus. Metaliterasi mudah-mudahan ada. Ini ya, coba menurut siapa di sini? Ke bawah? Coba ke bawah. Oh bukan ini. Bukan ini, di atas. Di atas, di pendahuluan. Ini sudah hasil ini. Jadi kalau hasil tidak perlu ada kutipan. Ya, di pendahuluan. Ya itu ya. Ada enggak metaliterasi di situ? Ke bawah. Nah, di situ banyak, nanti ambil yang menurut panjenengan masuk. Ya, di pendahuluan aja. Mudah-mudahan ada dia. Ya, mungkin ada ya, coba. Ya, tapi ada yang maksud metaliterasi itu ada. Biasanya ada. Terus ke bawah sekali daftar pustaka coba. Coba daftar pustaka. Nah, coba Bapak Ibu, ya. Yang paling sulit ternyata mengumpulkan foto koautor. Di bawah itu yang kami temukan kesulitannya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang mengajak teman untuk jadi koautor, harus dibuat surat pernyataan mampu dan berkenan mengumpulkan foto. Loh enggak, itu susah itu saya kemarin itu. Sampai berapa hari itu mengumpulkan foto itu. Apalagi kepala sekolah. Termasuk CV-nya. Ya, CV itu ya. Jangan ditunjukkan tanggal kelahirannya biar enggak kelihatan tua. Itu Bapak Ibu ya. Jadi panjenengan juga harus begitu. Ya besok ya. Harus ada itu. Ya paham? Karena banyak koautornya, apalagi ada 6. Saya mengalami itu, minta itu susah. Ya nanti itu juga penulis utama yang bertanggung jawab. Ya paham? Sehingga tujuan excellency-nya ini Bapak. Kalau panjenengan tidak saya arahkan ke situ, sudah bilang Pak Lutfi Budiana, rugi. Karena panjenengan masuk guru hebat, tapi produk ilmiahnya tidak terekspos. Ya paham kira-kira, harus ada ini. Jadi seluruh nanti produk ilmiah panjenengan masuk ke Google Scholar, kalau SD kelas 6 barangkali, atau kalau SMP SMA sudah mudah. Coba nak masuk Google Scholar Ibu, di download.
pasti dia akan mudah untuk mendapatkan referensi, kan gitu ya. Jadi kami kalau di perguruan tinggi tidak terlalu masuk Google Scholar, begitu. Apalagi ada skripsi perguruan tinggi. Dapus itu ya sebagai pembimbing mewajibkan. Dapus minimal 2-3 mengutip punya pembimbingnya. Kalau tidak, saya kutuk kamu jadi batu, kan gitu. Ya kutuk jadi batu, kan gitu. Ya paham? Nah, itu biasanya begitu. Sehingga muncul yang namanya kutipan. Coba punya Bu Anis. Punya Bu Anis tadi? Google Scholar. Ya itu mana Google Scholar panjenengan? Mana tadi? Ada berapa kutipan? 1 ya. Siapa yang mengutip itu? Klik aja. Bisa. Itu siapa? Coba klik. Ya klik. Siapa? Jangan-jangan orang terdekat ini. Ya. Mana bisa? Iya, harus melalui jurnal dulu. Kalau populer enggak bisa. Kalau populer ada di website. Saya tadi udah bilang harus OJS. Itu enggak jelas ikuti. Coba yang bawah. Yang kedua? Apa ini? Tanda-tanda apa ini? Jadi yang panjenengan lihat kutipannya siapa? Jadi kalau populer, Pak Suko, banyak yang baca. Ya, berapa kutipan, Pak? Oh, luar biasa, 18. Coba diklik siapa saja. Ada enggak misalkan Daniel Orbara, misalkan dia dari luar negeri kan gitu ya. Paham kira-kira? Ada berapa? Punya Anita ada berapa? Ya, ada siapaan yang mengutip? Tahu siapa yang mengutip? Bisa hanya karena bisa, tidak support panjenengan. Ya, itu maksudnya. Jadi inilah yang namanya cendekia itu. Guru itu masuk cendekia karena bisa kalau bisa. Nah, itu. Enggak ada kaitannya. Nah, ya. Ya, makanya saya ingin tahu jurnal yang panjang punyai. Ya, apa OJS apa bukan? Ya, kalau dia bukan OJS tidak bisa. Bisa tahu OJS? Ya ada tulisannya, Open Journal System ada tulisan. Kalau tidak dari template jurnal itu saya udah tahu. Beda dengan website. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau di Cendekia ini orang bisa upload sembarangan, Ibu. Jadi tidak menunjukkan dan tampaknya tidak ada record di situ H-index berapa, number of citation berapa. Jadi tidak bisa, excellency-nya tidak bisa dilihat. Ya, kalau ini sudah mampu dilihat banyak. Di situ ada I10 index, ada H10 index, H-index, ada number of citation. Ya. Jadi dengan seperti ini banyak akan memilah-milih. Ke depan untuk publish jurnal tidak sembarangan. Harus dia OJS. Jurnal yang betul-betul terekod di dalam itu. Ya. Paham ya? Tidak ada banyak. Ya enggak apa-apa, jangan menyesali. Memang belum dikutip ini. minta ngikutip. Tak bagus minta dikutip. Ya minimal kalau nulis, kalau panjenengan nulis kutip, jadi itu namanya self citation, tidak apa-apa, halal. Jadi kalau panjenengan mau supaya muncul kutipannya ada self citation, boleh. Ya, jadi panjenengan kutip diri panjenengan sendiri. Nah besok pada saat nulis ini masukkan sudah ada pusnya itu, ya, dikutip sendiri, supaya ada kebanggaan. Ya, mestinya ada. Ya, bisa jadi. Mestinya ada. Coba itu siapa itu? Jen. Oh, enggak, saya nyoba kalau buku bisa dimasukin
Ya. Anunya Bu, judulnya aja. Judulnya yang panjang publish di UM itu masuk. Ya. Biasanya ada. Apa karena kurang banyak? Ya kalau add manually itu hanya bisa apa istilahnya menambahkan judul dan dia tidak ada dalam dashboard sehingga berwarna biru yang bisa diklik. Dan itu tidak, coba panjenengan klik itu yang punya panjenengan. Ya klik. Nah ya. Diklik. Sayang laptopnya. Kurang banyak makannya siangnya. Laptopnya kurang banyak makannya. Hah? Soalnya pakai paketan. Itu dia. Coba telepon suami. Kelihatan kalau bukan OJS. Ya, sudah ya. Siapa yang ada masalah lagi? Kecuali masalah kehidupan. Masalah kehidupan kan. Ada ahlinya. Prediction, reassurance, post-diction. Waktual reassurance. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Saya kira banyak yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sebuah konklusi. Ini sudah mau jam 3. Nah, kira-kira saatnya sudah adzan asyar dan sekitarnya. Ya. Jadi teman-teman di IKM panitia ini akan memberikan sebuah motivasi panjenengan, dan kalau ada problematikanya saya sudah punya orang di sini sebagai kanselor permasalahan hidup apa yang panjenengan punya. Ya, sini dulu deh, duduk dulu saya konklusi ya. Artinya nanti diperkuat oleh Pak Lutfi dan Bu Diana tentu saya, Pak Syeful atau Mas Andre. Kita akan ketemu di tanggal 20. Berarti waktu tinggal 20 hari. Agar supaya istiqomah pikiran kita, jangan sampai panjenengan berubah keyakinan, Pak saya hanya pemakalah Pak, ya ini kurang bagus, ini ya kan merugikan kita juga kan ya toh. Panjenengan harus punya komitmen yang tinggi menyelesaikan draft paper. Nah, jadi hanya mereka yang menyerahkan draft paper dan slide presentasi itu yang eligible, yang berhak menjadi pemakalah. Paham ya? Ya, saya kalau cuma pemakalah selesai sekarang mari sudah ini kan ya, semuanya sudah selesai kan gitu. Paham kira-kira ya? Tapi harus selesailah draftnya ya. Oleh karena itu supaya draftnya selesai harus implementasi ya. Foto anak siswanya dengan panjenengan juga dilibatkan. Bagaimana Pak makalahnya? Lihat di e-book ya. Download sebanyak mungkin, itu ada 13 atau 14. Ambil mana yang paling menarik, serahkan ke kita, dan finishingnya itu nanti habis daripada seminar tetap terus berlangsung. Ya, saya perkiraan bisa jadi akhir tahun baru publish itu kan ya toh. Ya, karena apa? Memang tidak mudah untuk itu ya. Tapi draft panjenengan sudah harus saya koreksi bertahap untuk layak menjadi
pemakalah. Paham kira-kira? Tidak apa-apa saling share. Tidak harus, tidak ada masalah ya. Nanti posting, Pak makalah saya sudah siap, posting, enggak apa-apa. Toh berbeda-beda sudah. Yang lain pasti ada similarity kan gitu ya. Paham? Ya. Ya itu ya enggak ada penelitian kan, cuma implementasi kan. Kalau penelitian itu kan berulang-ulang. Penilaian itu kan hanya observasi, banyak yang pegang satu kertas, satu lembar aja, oh aktif, tidak aktif, kasih 4, kasih 3, kan selesai sudah anak-anak itu. Kenapa? Saya harus meyakini panjenengan betul-betul implementasi. Kalau enggak, kan foto YouTube kelihatannya seakan-akan sudah persis tadi itu apa ya. Paham kira-kira ya? Ya, oke. Banyak hal lah yang harus, artinya kalau panjenengan mampu melakukan implementasi dengan betul-betul di sekolah, insya Allah ada kebanggaan. Ya paham ya? Tapi kalau panjenengan hanya ada istilahnya apalah itu kopi-kopi aja, pastinya panjenengan tidak paham. Ya paham? Enggak ada riset di situ. Deskripsi aja enggak ada rata-rata, enggak ada. Hanya tadi itu pakai Excel itu kan. Bisa pakai barcode, grafik bar, ya grafik batang, grafik lingkaran itu kan hanya pilihan di Excel aja. Ya paham ya? Dan itu selesai. Ya paham ya? Itu paham? Nah. Mudah ini disertai doa. Ini dah. Jangan terlalu banyak tidur, sholat kalau malam hari kan begitu ya, paham ya? Insya Allah berilah ya Allah kemudahan ya Allah. Insya Allah saya mampu mengatasinya. Begitu berdoanya kan gitu ya. Paham? Sekali panjenengan masuk itu, kemudian bertambah Google Scholar-nya, ada kebanggaan. Tidak apa-apa sedikit menyombongkan diri. Tahu nggak siapa saya? Gitu kan ya. Lihat Google Scholar kan siapa saya. Lupa. Ibu siapa? Lihat Google Scholar sih ya. Gitu sudah lupa. Itu kan ya. Nah kalau bukan produk-produk ilmiah tidak bisa dibanggakan. Apalagi populer-populer itu ya. Masuk produk karena guru. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Iya kami yang mengelola nanti. Ya kita, saya dengan boten untuk yang rencana yang kita masuk ke SIGAN UNED ASI-ID. Semua sama itu. Sebanyak kalau selesai berapa Pak Lutfi? 30 orang itu masuk di situ semua. Nanti header di bawahnya adalah seminar IKM, PGRI apa kan gitu ya. Itu dan itu OJS, Open Journal System ya. Sehingga bisa nambah ke Google Scholar. Paham? Bukan ke yang lain-lainnya karena penyelenggaranya kita. Ada yang sudah bingung ini. Mulai mak tambah oleng mak ini. Iya panjenengan itu ya. Iya sekali ke 1, 2, 3, 4 itu langsung klik chart itu, pilih grafik garis apa itu semua di blok keluar di IB itu sudah. Ostosmastis itu. Nah. Saya kira tidak. Ya. Makalah sebelum presentasi sudah harus selesai. Ya. Kalau template kan urusan selesai sudah sekarang kan ya. Tinggal maaf kalau template presentasi kan sudah selesai. Tinggal panjenengan memasukkan implementasi di lapangan. Foto-fotonya itu loh, Bu. Ya. Itu sehari urusan selesai. Kan? Ya. Ya harus agak-agak basah anak-anak. Bawakan itu ya. Ya anak-anak ya jangan dikering-keringan. Kotak-kotak yang isinya setengah atau satu kue di dalamnya. Ya anak-anak ada kue ini sih. Apa Bu? Ayo alako dulu kan gitu. Itu kan. Ya kan namanya pengorbanan kan gitu. Difoto sudah sampai jadi. Ya harapannya begitu. Ya paham? Nah kalau jadi, jadilah sebuah apa? Kenangan. Bahkan di sebuah sekolah tertentu itu ada galeri sampai. Karena setiap semester ada produk itu dimasukkan di galeri. Kalau itu tidak
cepat rusak kan bisa dijadikan galeri. Ya, kalau paham Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya baik. Ya, saya kira itu dari saya atas nama panitia juga tim dari APIKM Mas ya. APKSSC apa? Terima kasih atas kekompakan panjenengan. Alhamdulillah saya senang sekali karena bagi saya inilah yang sebenarnya learning outcome kita, memunculkan semangat untuk berkarya. Jadi panjenengan semuanya guru hebat. Insya Allah ada waktulah untuk menyisihkan supaya panjenengan menghasilkan sebuah produk ilmiah. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan bersama. Mohon tepuk tangan sekali lagi yang